Mari kita berdoa sebelum belajar firman. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memberikan kami Alkitab. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau memberi kami iluminasi sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, pakai dia menjadi saluran berkat buat kami. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, agar firman itu hidup, bertumbuh dan berbuah, berlipat-lipat ganda. Sehingga dunia tahu kami adalah murid-murid Tuhan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan meneruskan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Ya, hari ini sampai pasal 10, ayat 10 sampai 14, saya beri judul Daniel berjumpa dengan Kristus. Daniel pasal 10, ayat 10 sampai 14, mari kita membaca bersama-sama. Ada di layar, membaca perlahan dan kita menikmati firman Tuhan. 10 mulai. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Saudara, suatu hari ada seorang pemuda, dia berdiri di tepi jalan ingin menumpang, ya, hitchhiking, menumpang mobil sebab dia gak punya mobil, ya. Dia di daerah pegunungan, waktu itu hujan lebat, malam hari, dia tidak punya mobil tumpangan, ya, dan juga suasana gelap, dia gak bisa melihat mungkin 3 meter di depan, ya, karena juga ada kabut. Saudara, kalau ke daerah pegunungan ada suasana begitu, dia ingin menumpang. Gak ada mobil, sepi sekali di jalanan waktu itu. Tiba-tiba dia lihat ada cahaya mobil datang, ya, perlahan dan kemudian berhenti. Wah, dia senang bukan main. Berhenti, dia langsung lari ke mobil itu, dia buka pintu belakang, dia masuk ke dalam, dia tutup pintu. Ya, mobil mulai berjalan pelan. Dia baru sadar, ternyata mobilnya tidak ada yang nyetir. Jadi kosong. Wah, bayangkan kalau saudara di tengah-tengah malam gelap, numpang mobil naik, terus gak ada yang nyetir, jalan sendiri. Waduh, dia mulai gemetar. Ini gawat ini. Ya, siapa yang nyetir? Mungkin kalau saudara mikir langsung apa? Ya? Apa? Setan. Mobil bergerak terus jalan. Nah, waktu mau nikung, waktu mau tikungan, dia kaget sekali. Ini kayaknya mau masuk ke jurang. Wah, ini mobil saya bisa gawat kecelakaan. Dia pikir, wah, dia teriak, Tuhan tolong. Tiba-tiba muncul hanya 2 tangan memegang setir. Gak jadi tabrakan. Waduh, dia makin takut. Cuma tangan doang. Aduh Tuhan, dia terus berdoa, Tuhan tolong aku bagaimana ini. Dia terus buka mata dikit. Masih berjalan, tenang. Waktu mau tikungan, mau masuk jurang lagi. Tangan ini menyetir. Wah, dia pikir aku harus lompat. Tapi kapan lompat? Lalu dia tunggu mobilnya udah agak pelan. Dia lihat pinggir masih bisa lompat, bukan jurang. Dia buka pintu,
Dia lompat keluar. Oh puji Tuhan, dia tutup pintunya, lari, ternyata di depan ada sebuah restoran. Dia langsung masuk ke restoran itu, dia katakan, teman-teman, aku itu ya, aduh mengerikan. Saya naik mobil tadi numpang, gak ada orangnya, cuma ada tangan, katanya. Semua mendengarkan dia dengan tenang, begitu serius. Tiba-tiba masuklah 2 orang ke restoran yang sama. Mereka duduk ingin minum, lalu salah satu berkata, John, itu dia si goblok itu, yang tadi lompat ke mobil kita waktu kita dorong di belakang. Jadi rupanya itu mobil mogok, saudara. Mereka berdua dorong, ya. Jadi pas tikung tangannya datang nyetir. Dia kira setan. Saudara, apa yang terjadi kalau you menghadapi suasana seperti itu? Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Daniel berjumpa dengan makhluk sorgawi, yang dia adalah Kristus, yang muncul, teofani, menampakkan diri sebagai manusia. Dan Daniel ketakutan, kemudian dia terjatuh pingsan, gak sadarkan diri. Dan hari ini kita baca, muncul tangan Tuhan Yesus. Muncul tangan Kristus menyentuh Daniel yang pingsan itu dan membangunkan dia. Sehingga Daniel bisa bertumpu lagi pada lututnya, pada tangannya, dan dia dipulihkan, dia bangun. Saudara, tangan Tuhan, tangan Kristus, bukan tangan yang mengerikan. Bukan tangan setan yang menakutkan, tetapi tangan Kristus adalah tangan yang memulihkan. Tangan yang menyembuhkan, tangan yang membangunkan dan memberi semangat bagi Daniel. Ini persis mirip dengan Daniel pasal 8. Ketika dia mendapatkan penglihatan kedua, juga muncul tangan yang menyentuh dan memberkati dia. Kemudian ayat 11, Kristus berkata kepada Daniel, ada 4 kalimat di sini. Daniel, engkau orang yang dikasihi. Artinya Daniel sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Artinya Daniel harus memperhatikan, memikirkan baik-baik, mengerti firman Tuhan, mencatatnya dan memeliharanya. Sehingga hari ini kita bisa membacanya. Berdirilah pada kakimu, menyatakan kekuatan baru yang akan diterima oleh Daniel setelah sentuhan Tuhan Yesus. Dan dia siap menerima firman Tuhan. Sebab sekarang aku diutus kepadamu, menyatakan bahwa Kristus satu-satunya sang firman Tuhan yang hidup. Dialah yang akan diutus Bapa untuk berbicara kepada Daniel. Nah saudara, semua perkataan Kristus di situ adalah perkataan yang indah. Perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan Daniel, baik secara fisik maupun secara mental dan secara rohani. Sentuhan tangan Tuhan Yesus memberikan kesadaran, memberikan pemulihan, dan memberikan kekuatan. Saudara, saya tidak tahu hari ini saudara ada dalam kondisi yang bagaimana, situasi yang bagaimana. Mungkin kau sedang lelah, letih, jenuh, bosan. Baik secara fisik maupun secara rohani, secara spiritual. Tapi Yesus berkata, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Sebab aku akan memberi kelegaan, kedamaian bagimu. Saudaraku, minta sentuhan tangan Tuhan Yesus. Minta jamahan tangan Tuhan Yesus yang ajaib itu. Maka dia akan bertindak memberkati saudara. Permisi tanya, hari ini hidupmu ada di dalam tangan siapa? Tergantung di dalam tangan siapa, hidupmu menjadi bernilai dan berharga. Saya baca sebuah bola basket kalau dalam tangan orang biasa harganya hanya $19. Tapi kalau bola basket itu pindah katanya dalam tangan Michael Jordan bisa berubah jadi $33 juta. Baseball dalam tangan orang biasa harganya $9. Tapi kalau pindah di tangan Mark McGwire, pemain baseball profesional Amerika, akan berubah jadi $19 juta. Raket tenis dalam tangan orang biasa harganya hanya $49. Tapi kalau pindah dalam tangan Carlos Alcaraz, dia akan menjadi juara Wimbledon 2023.
tongkat di tangan orang biasa hanya untuk mengusir anjing atau binatang liar. Tapi pindah ke tangan Nabi Musa bisa membelah Laut Merah. Ketapel di tanganmu dan tanganku hanya mainan saja. Tapi kalau pindah di tangan Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat. 5 roti dan 2 ikan di dalam tanganku dan tanganmu hanyalah makan pagi atau makan siang. Tapi kalau pindah di tangan Tuhan Yesus akan berubah untuk mengenyangkan 5.000 laki-laki plus wanita dan anak-anak, dan ada sisa 12 bakul. Jadi saudaraku, tergantung di dalam tangan siapa sesuatu itu bernilai. Tapi kalau kita bandingkan di dalam tangan Tuhan Yesus, akan lebih jauh berharga, akan lebih jauh bernilai, dan akan lebih jauh maha dahsyat mujizatnya. Misalnya Matius 8, 14-15, ibu mertua Petrus sakit panas yang sangat tinggi dan sakit parah. Tuhan datang, Yesus menjamahnya dan dia langsung menjadi sembuh. Saudara, Petrus punya mama mertua. Jadi sebenarnya Petrus bukanlah paus pertama seperti kepercayaan orang Katolik. Ya, bukan. Petrus menikah. Ya, Tuhan nggak bilang oke, barang siapa mau jadi muridku nggak usah nikah. Ya, tidak boleh menikah, nggak apa-apa. Saudara yang belum punya mertua, cari mama mertua, cari papa mertua. It's okay. Kalau melayani Tuhan, boleh menikah, gak apa-apa. Matius 14, 31-32. Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus waktu dia hampir tenggelam. Dia berteriak, tolong aku. Kemudian Tuhan menarik Petrus dengan tangannya dan Petrus diselamatkan. Markus 8, ada orang buta yang tidak melihat. Minta Tuhan menjamah dan Tuhan Yesus menjamah dia. Matanya dicelikkan. Mazmur 23, Daud bersaksi bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang menolong dia dengan tangannya, memelihara dan melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Saya tidak tahu persoalanmu. Mau kesusahan secara fisik, mau kekurangan materi, maukah sakit penyakit yang lain, Tuhan Yesus bisa menjamah saudara. Minta dia menjamahmu apapun masalahmu. Sebab di dalam tangan Kristus ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan kita doakan. Yang penting saudara jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata firman Tuhan. Yesus bilang barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, mintalah apa saja, maka dia akan menerimanya. Tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Kristus, itu tadi ayat pembimbing kita. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, maka hidupmu akan diberkati, makmur dan beruntung. Saudara tahu siapa tulis lagu He Touch Me? Dia menyentuh aku. Itu ditulis oleh Bill Gaither tahun 1963. Waktu itu ada KKR, Bill Gaither hadir di situ. Dia salah seorang pemain musik. Waktu habis KKR, malam itu dia pulang dengan pengkhotbah. Pengkhotbahnya bernama Dr. Dale Oldham. Dan waktu diantar sampai rumahnya, Bill turun, Oldham berkata demikian, kamu harus tulis lagu yang ada kata-katanya, He touch me, He touch me. Karena malam itu dalam KKR ada getaran yang begitu kuat, ada kuasa Roh Kudus, banyak orang dipulihkan dan menerima Tuhan. Dia bilang itu tangan Tuhan yang memberikan pertobatan dan pemulihan. Malam itu Bill Gaither gak bisa tidur, dia duduk di pianonya. Kemudian lahirlah lagu He Touch Me, He Touch Me. Besok muncul lagu yang baru yang menggetarkan banyak jiwa di malam KKR itu, banyak jiwa dimenangkan. Dan sampai hari ini sudah ratusan juta manusia yang mendengar lagu itu, menyanyikan lagu itu dan dipulihkan oleh Tuhan. Bisa nyanyi? He touch me, oh He touch me, and all the joy that flood my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me.
and make me whole. Lagu yang indah. Dia jamah, dia jamah. Sekarang hidupku diubahkan menjadi baru. Ada damai sejahtera dari sorga yang membanjiri hatiku dan pikiranku. Sebab jamahan tangan Tuhan Yesus. Pernahkah engkau merasakan Tuhan Yesus menjamahmu? Menumpangkan tangannya bagimu. Minta dia lakukan hari ini juga. Selanjutnya dalam ayat 12. Daniel masih terkagum-kagum dengan munculnya Tuhan Yesus yang berfirman. Dia masih setengah syok. Lalu Kristus mengulangi penghiburannya. Bukan menegurnya. Mengulangi penghiburannya dan berkata, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Ini menunjuk kepada hari pertama Daniel puasa. Hari pertama Daniel berdoa selama 21 hari. Selama 21 hari doa puasa itu, doanya telah didengar. Sebab itu dikatakan muncul pemimpin Persia. Selama 21 hari menentang Tuhan. Ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri menentang Kristus. Nah, saudara, istilah pemimpin dalam bahasa Ibrani di sini sar. Sar itu artinya pemimpin spiritual. Jadi bukan Raja Persia yang menentang Kristus, pemimpin spiritual. Yang ingin memakai Raja Persia untuk melawan umat Tuhan. Pemimpin spiritual ini simbol dari setan. Si setan besar. Ya, malaikat yang jatuh dari sorga yang membawa sepertiga jumlah malaikat. Itu sar pemimpin rohani yang dijatuhkan ke bumi. Sudah bisa baca di Yesaya 24, sudah bisa baca di 1 Korintus pasal 10. Itu sebabnya malaikat Mikael itu pembantunya, penolongnya Yesus Kristus, dia yang diutus. Cukup Michael, ayo ke sana lawan si setan itu. Sebab lawannya Michael siapa? Lucifer, si setan, ya. Malaikat yang jatuh cukup dilawan dengan malaikat perang, yaitu Michael, dia yang diutus, ya, untuk mengalahkan si setan itu. Jadi untuk mengalahkan setan cukup pakai saja pembantunya Yesus, yaitu Mikael, ya. Sebab memang Kristus itu tiada tandingannya. Lawan dari Tuhan itu siapa? Halo? Tuhan lawannya hantu. Gak ada, salah kalau hantu. Ya, gak ada. Tuhan kita terlalu besar untuk dilawan sama si setan itu. Cukup malaikat Michael saja diutus, penolongnya saja, pembantunya Kristus cukup diutus. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa peperangan rohani ini akhirnya dimenangkan oleh Michael. Peperangan rohani ini dimenangkan oleh malaikat Mikael. Sudah nanti pulang baca Yudas, ya, pasal 1 ayat 9. Baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, Mikael yang menang. Iblis, setan yang kalah. Kemudian dalam ayat 14 ditegaskan lagi bahwa tujuan kedatangan Kristus kepada Daniel adalah menjelaskan kepada dia nubuat yang akan terjadi pada bangsanya sendiri yaitu Israel dan juga pada akhir zaman akan banyak terjadi. Kita akan teruskan nanti di pasal-pasal berikutnya. Saudara, intinya begini, di dalam menanti kedatangan Tuhan kedua kali, di zaman akhir ini, si iblis dan si setan tidak pernah akan putus asa untuk menyerang, untuk menentang dan melawan Kristus dan orang-orang Kristen. Berbagai macam cara iblis dan antek-anteknya berusaha menjatuhkan orang-orang percaya supaya saudara meninggalkan imanmu, supaya saudara meninggalkan hati yang berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Sebab tujuannya satu. Oh, jadi setan ada positifnya juga ya. Mungkin kamu bilang, ya satu hal setan yang positif apa? Pantang putus asa. Dia tahu dia akan binasa, dia tahu dia akan dihukum, tapi dia gak putus asa, dia gak lesu. Dia masih berjuang mati-matian untuk mencari sebanyak mungkin manusia bila perlu orang Kristen pun disesatkan. Supaya bisa bersama-sama dia nanti di dalam api neraka selama-lamanya. Jadi kalau saudara mau belajar dari setan cukup satu hal, pantang putus asa. Yang lainnya gak usah pelajarin. Yang lainnya adalah strategi-strategi, taktik-taktik dia untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Macam-macam bisa dipakai, misalnya memakai godaan keserakahan. Saudara diajak untuk serakah, udah cukup. Saudara lihat gak, orang-orang serakah jarang
diserang oleh iblis. Kenapa? Iblis bilang, ya serakahnya udah bakal jatuh kok. Ya, jadi udah gak usah dilawan, udah gak usah digoda, dia serakah aja udah jatuh. Pasti nanti meninggalkan Tuhan lama-lama. Ya kan? Nafsu kedagingan, dia pakai. Kemewahan duniawi, dia pakai. Berhala-berhala dalam segala bentuk, dia bisa pakai. Saya tidak tahu terhadap saudara, iblis pakai strategi apa, tapi iblis berusaha menyerang setiap orang Kristen. Dia tahu kelemahan saudara, dia tahu kelemahan saya, dan mulai menyerang. Hati-hati, kita harus sadar itu dan berjaga-jaga. Jadi ingat waktu saya di Jakarta, suatu hari khotbah, ya, saya ingat kalau gak salah persekutuan doa atau apa, ya. Habis itu teman-teman ajak makan di daerah Jakarta Tower, saudara tahu nggak Jakarta Tower itu? Ya, makan bubur malam, beberapa cowok kita 5-6 orang ke sana. Jadi itu restorannya kan naik tangga begini, ya di atas. Waktu mau naik tangga itu di depan tangga ada yang nawarin, call girl, wanita panggilan. Dikasih lihat fotonya, ini bagus-bagus nih, sui-sui katanya, cakep nih. Terus teman bilang, enggak, kan nolak, enggak. Jadi buru-buru dia ikutin sampai tangga atas, udah kita terus masuk ke restoran, enggak, udah. Selesai kita makan di dalam, udah makan bubur apa selesai, dia belum, waktu keluar dia masih di sana. Dia masih nawarin tuh teman-teman, ini bagus kok, ayo sui. Terus ditawarin, desek, terus salah satu teman, udah lain kali aja. Saya bilang lain kali? What do you mean lain kali? Emangnya lu pernah? Semua temen ketawain dia yang jawab lain kali itu. Saya nggak ngecek lagi siapakah dia pernah, ya tergoda. Tapi kalau lain kali itu salah jawabannya, betul nggak? Harusnya enggak boleh bilang lain kali. Saya nggak tahu hari ini apa yang menggodamu, setiap orang beda. Mungkin kamu lemah di uang, ada orang lemah di seksual, ada orang lemah di dalam gengsi, ya. Cepat tersinggung harga dirinya. Tiap orang punya kelemahan, iblis tahu. Hati-hati saudara, Yesus bilang berdoa dan berjaga-jaga. Alkitab dengan jelas mengatakan lawanlah iblis itu dengan iman dan firman, maka dia lari daripadamu. Jadi kalau saudara gak lawan, saudara kompromi, dia datang terus. Lawanlah dengan imanmu dan firman Tuhan. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat kecewa. Ya. Dia aja berjuang, masa kita gak berjuang? Ya. Jangan cepat mundur, jangan kemudian makin dingin, makin lesu, sebab dunia ini makin dingin, makin beku, makin jahat, makin bengkok. Kita tidak boleh seperti itu. Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah di sini. Pikiran berubah, konsep kita harus berubah. Tuhan, pikiranku sekarang bisa melawan, perasaanku kini bisa melawan si jahat itu, dan kehendakku bisa melawan sebab Tuhan, Engkau yang memampukan aku. Punya konsep yang baru, jangan serupa dengan dunia. Tetaplah dalam iman, tetaplah berdiri teguh, tetaplah berdoa, berjaga-jaga, dan lawan dia dengan aktif. Alkitab mengatakan, dia akan lari daripadamu. Saudara, saya mengerti peperangan rohani ini tidak mudah, sebab pemimpin rohani itu SAR bukan muncul sendiri, dia membawa pasukannya, bentuknya jamak. Iblis membawa 1/3 jumlah malaikat surga yang jatuh bersama dengan dia. Banyak saudara, ya, dan kuat. Peperangan yang tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak hal yang kita tidak mengerti di muka bumi ini. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Mungkin saudara bertanya, Pak, ya banyak hal yang kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan itu gak melindungi? Kenapa dia mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi? Saya tidak mengerti kenapa ada orang Kristen yang sakitnya panjang, gak sembuh-sembuh. Ada yang menderita susah terus. Ada yang mengalami peperangan terus-menerus. Lihat aja yang di Timur Tengah akan perang terus. Sampai Yesus datang kedua kali. Gak akan berhenti. Jangan doakan perdamaian dunia, gak ada perdamaian dunia.
Ya, ada yang kelaparan, ada yang korban ketidakadilan, ada yang kena bencana alam, penderitaan yang berat. Mungkin saudara hari ini bertanya, kenapa? Kenapa? Apa jawabnya? Atau saudara ditanya, katanya Tuhanmu hidup, katanya Tuhanmu hebat. Mana? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bagaimana kita cocokkan dalam puzzle ya, gambar besar dari hidup kita? Saudara, ini jawabnya. Sebab ada peperangan rohani yang belum selesai. Ada peperangan rohani yang belum selesai untuk melawan kekuatan setan dan antek-anteknya. Jumlahnya banyak sekali, saya tidak tahu berapa, yang pasti 1/3 jumlah malaikat sorga. Mereka ingin menarik sebanyak mungkin pengikut bersama-sama dengan mereka. Dalam akhir zaman ini Tuhan bisa mengizinkan hal-hal yang tidak masuk akal, yang kita tidak mengerti. Semua itu adalah persiapan untuk masa yang akan datang. Persiapan untuk kekekalan, kemuliaan yang abadi. Jadi ada 2 jawabannya. Kita masih berperang secara rohani. Kedua, Tuhan sedang mempersiapkan kita masuk ke dalam dunia yang baru, yaitu dunia kekekalan, kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Jadi apa yang sekarang tidak masuk akal, dalam sudut pandang kekekalan, sudut pandang sorga, itu masuk akal. Itu bisa dimengerti. Ada contoh? Ada. Contohnya adalah saudara dan saya ketika ada di dalam kandungan mama. Seorang bayi yang belum lahir dalam kandungan seorang ibu, saudara dan saya, ya, itu ibarat sebuah dunia yang lain. Dibandingkan dunia yang sudah lahir itu. Bayi di dalam kandungan 9 bulan dipersiapkan. Saudara dan saya, ya kan? Tulang-tulangnya dibentuk, jantungnya dibentuk, tangan dan kaki mulai bertumbuh, ya kan? Lalu makanan semua harus lewat ari-ari yang panjang, ya kan? Masuk ke dalam tubuh si bayi, kemudian makin besar, makin besar. Ada banyak organ yang kemudian tidak terpakai. Punya mata, sudah punya mata gak melihat. Punya hidung gak bernafas, punya lidah tak merasa. Punya tangan gak memegang, punya kaki gak berjalan. Banyak yang gak berfungsi. Banyak hal yang tidak berfungsi di dalam kandungan mama. Untuk apa? Untuk nanti disiapkan. Setelah 9 bulan lahir, baru berfungsi. Ada rambut, ada lidah, ya, gak berfungsi. Tapi bersyukur kita hari ini, lidah kita berfungsi, tangan berfungsi, kaki berfungsi, rambut jadi bagus. Ya kan? Tapi waktu dalam kandungan, kita tidak mengerti. Banyak hal tidak mengerti. Saudaraku, mari kita lihat hidup di bumi ini seperti dalam kandungan mama. Banyak hal kita tidak mengerti. Banyak hal yang tidak perlu. Banyak hal yang tidak berfungsi, tapi lihat sebagai sebuah persiapan. Persiapan nanti di dalam kekekalan. Kita akan menikmati kemuliaan yang kekal. Banyak hal yang gak masuk akal, tapi kalau kita pandang dari kacamata Tuhan, kacamata kekekalan, oh pasti berguna. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang melakukan sesuatu tanpa tujuan, tidak. Nanti di dalam kekekalan, saudara baru mengerti, oh begitu toh, kenapa dulu saya harus ketemu si bandel ini. Oh begitu toh, kenapa dulu saya harus menghadapi sakit ini. Oh begitu toh, kenapa saya harus bertemu orang yang bawel ini. Oh begitu toh, kenapa dulu saya harus digosip. Oh begitu toh, kenapa dulu kita mulai mengerti semua. Sebab dijanin, seperti bayi yang dijanin. Demikian kita sekarang dijanin dalam dunia ini. Sedang dibentuk, digembleng, dilatih, disucikan, dikuduskan. Nanti masuk dalam kemuliaan kekal yang indah dan bahagia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Eternal glory. Yang melebihi segala-galanya, termasuk melebihi kesakitan dan penderitaan itu. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau kita mau lihat dari sudut pandang kekekalan, penderitaan dan kesusahan yang kita alami di bumi ini, tiada artinya dibandingkan dengan
eternal glory, kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Amin.